Kapil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang melanjutkan ini menghabiskan makan siang ya silahkan lanjutkan, tidak usah buru-buru. Mari kita mengikuti sesi kedua ini sampai melanjutkan makan. Tadi kita sebagai pengantar ya, teman-teman Allah, tentang pentingnya cinta dalam memperkuat kondisi rumah tangga kita, dan itu bisa jadi akan memelihara sampai kita meninggal ya, sampai kita ajal menjemput kita. Nah, sementara visi itu bisa jadi akan menjaga keluarga kita meskipun kita meninggal. Artinya menjaga itu adalah nilai-nilai yang ada dalam rumah tangga kita, termasuk juga anak-anak kita, anak-anak yang lahir dari kita, itu akan terus menjaga nilai yang sudah kita bangun. Nah, itu adalah visi. Sehingga ada ungkapan begini, pentingnya dalam kehidupan kita untuk punya visi dalam segala hal. Bahkan dalam hidup kita di dunia ini harus punya visi. Kira-kira kita hidup ini apa visinya? Nah, sehingga ada ungkapan begini, orang bisa bertahan hidup berapa hari tanpa makan dan minum, tapi orang tidak bisa bertahan hidup tanpa visi, tanpa cita-cita, tanpa obsesi dan sejenisnya. Nah, sehingga termasuk rumah tangga, kita perlu merintis apa kira-kira visi rumah tangga kita. Dan insya Allah ini akan menjadi, visinya akan menjadi ini ya, motivasi. Baik, teman-teman rahmati Allah, mungkin secara singkat saja ya, mungkin kita percepat dan akan kita bicarakan di bagian akhir nanti. Secara umum rumah tangga, keluarga adalah ini ya, ini secara bahasa di dalam kamus besar biasa ada ibu, bapak dengan anak, kemudian sisi rumah. Itu adalah rumah tangga. Sehingga tidak hanya bapak, ibu dan anak, tapi juga ada anggota rumah yang lain. Mungkin ada yang tinggal dengan mbahnya, kakeknya ada, atau mungkin ada pembantu. Itu adalah komponen yang akan menyusun rumah tangga kita. Sehingga peran misalnya begini, contohnya peran mbah ya. Ketika kita hidup di satu rumah, ada suami, istri, anak, dan kakek, nenek, dan pembantu. Nah, peran mereka ini jangan diabaikan. Ada yang tinggal masih dengan orang tua misalnya. Nah, itu perannya jangan diabaikan. Jadi akan ada pengaruh yang signifikan, termasuk juga pembantu. Nah, sehingga di sini dikatakan dan seisi rumah. Nah, di sini secara umum ayah adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam keluarga. Dia bertanggung jawab bagaimana rumah tangga itu terasa nyaman bagi semua anggota keluarga. Kebutuhannya terpenuhi dan seterusnya. Nah, ibu adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap rumah ketika suaminya pergi. Sehingga dia diperlukan ketaatan pada menjaga amanah ketika suaminya harus pergi tiap hari dari pagi sampai sore, mengamalkan P15 ya. Apalagi kalau tadi ada molas, jadi apa? Pergi pagi, pulang petang, pangkat panas, pinggang pegel, penghasilan bagaimana susnya lah. Nah, itu. Dan sehingga diperlukan seorang ibu rumah tangga yang dia amanah, hafiz, dia pandai menjaga. Nah, anak adalah penyejuk mata. Sehingga ada doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu semoga kita berharap kepada Allah. Salah satunya anak kita dalam keluarga. Kebetulan kita menjadi penyejuk qurrata a'yun. Ketika kita memandangnya, menyejukkan hati. Nah, di lain sisi anak juga dia menjadi rezeki, ujian, dan juga fitnah bagi orang tua. Sehingga diperlukan kemampuan untuk komunikasi, keterbukaan, menghargai, menerima, dan memberi, dan seterusnya. Nah, itu nanti terkait dengan pendidikan anak ya.
Nah, sehingga secara umum rumah tangga idaman atau ideal yang pertama, ini sebenarnya ada ayat dalam surat Ar-Rum surat ke-21, ayat ke-21. Surat ini sering dipakai ya bagi para, tadi sudah dibacakan di awal seminar, selalu dibacakan surat Ar-Rum 31 ini, atau dalam undangan pun kadang ditulis ya, di undangan itu selalu ada ini ayat ini nongol itu ya, wa min ayati dan seterusnya itu. Jadi telah diciptakan, jadi sebagian dari tanda-tanda ayat-ayat Allah telah diciptakan untuk kalian pasangan. Nah, di situ ada mawaddah tawar, jadi sakinah mawaddah dan seterusnya. Tentram, rasa kasih sayang, rahmat atau kedamaian, membentuk rumah tangga yang menghargai dan seterusnya. Ya, silakan bisa dibaca. Nah, keluarga adalah surga kecil atau neraka dalam kehidupan. Oke, ini sekedar pengantar ya, singkat saja. Nah, ada beberapa fungsi rumah tangga. Pertama adalah fungsi fisiologis. Jadi rumah gitu ya, rumah tangga kita tempat bernaung, tempat bernaung bagi anak-anak terasa nyaman, istri terasa nyaman, suami terasa nyaman dan seterusnya. Tempat memenuhi kebutuhan suami dan istri. Fungsi psikologis, tempat anggota diterima secara wajar, tempat anggota mendapat dukungan psikologis, basis identitas, cita dan konsep diri. Nah, ini mungkin semuanya sifatnya normatif ya. Sosiologis dan dakwah. Nah, ini saya ingin menekankan di sini ada fungsi dakwah ya, ada fungsi khas. Kenapa? Di sini nanti terkait dengan visi. Ya, visi. Walau bagaimanapun dakwah itu kita pahami adalah sebuah proses transformasi ya, bukan dakwah dalam makna yang sempit. Dakwah adalah proses transformasi kebaikan. Di dalam dakwah itu ada pencerahan, ada proses perbaikan. Kita tidak pernah puas dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita peraih. Kita tidak pernah puas dengan hasil misalnya S1 dan S2. Kita sudah menjadi entertainer tapi tidak cukup, kita ekspansi dan seterusnya. Kita tidak puas, misalnya begini, kita juga memperhatikan bagaimana tarbiyahnya istri. Istri banyak punya kelebihan harus kita lanjutkan. Yang suami juga tidak puas dengan apa yang dia peroleh, dia harus, dan seterusnya. Itulah proses transformasi kebaikan. Dan itu ada dalam dakwah. Sehingga rumah tangga dalam dakwah itu, dakwah dalam rumah tangga itu penting, jangan dilupakan. Karena di situ kita akan ada proses perbaikan yang tidak pernah putus. Sehingga diharapkan itu akan mengalir ke anak-anak kita. Anak kita. Sehingga dalam rumah tangga, dakwah itu adalah objek yang pertama kali. Objek pertama kali. Suami bertanggung jawab kepada pendidikan anak-anaknya, bertanggung jawab kepada istrinya. Jangan dibiarkan istri itu kemudian sudah merasa puas dengan apa yang dia peroleh. Tapi suami bertanggung jawab bagaimana mengupgrade, ya, bagaimana meningkatkan pengetahuan istrinya minimal, meningkatkan potensi dari istri yang dimiliki istrinya misalnya. Dalam dakwah juga ada molekular ideal, setiap anggota terlibat dalam dakwah. Nanti juga terkait dengan antibodi bagi virus kejahatan. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, itu luar biasa namanya virus masuk ke dalam rumah tangga kita, bahkan akrab dalam kehidupan kita. Salah satu pintu masuknya adalah televisi. Salah satu pintu masuknya adalah televisi. Televisi itu sangat akrab dalam kehidupan kita dari pagi sampai malam. Sinetron, gosip, segala macamnya itu pengaruhnya luar biasa, menjadi virus. Menjadi virus yang akan melemahkan, akan menggerogoti rumah tangga kita. Nah, dakwah itu akan membentengi semua itu. Membentengi semua itu. Nah, tentunya bagi seorang suami atau istri atau bapak atau ibu bertanggung jawab untuk memanage semua itu. Kadang ada suami atau istri ya, atau bapak atau ibu, dia sangat strict, sangat ketat mengontrol anaknya terhadap pengaruh televisi. Tapi dia yang nonton. Ya. Tapi dia nonton. Nah, itu sudah tidak ada keteladanan dalam dakwah. Ya, dalam dakwah. Dan itu sudah contoh saja betapa virus ini luar biasa sekarang. Sehingga ada sebuah ungkapan dari Rasulullah SAW, didilah anakmu karena kelak dia akan menghadapi suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Anak-anak kita akan menghadapi, kalau kita sekarang merasa kayak Indonesia kok kayak gini sekarang, gosip di mana-mana, luar biasa pengaruh negatifnya, kita merasakan beratnya. Nah, perlu diingat bahwa anak-anak kita akan menghadapi sebuah zaman yang mungkin lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang. Sehingga harus kita persiapkan mereka. Nah, dakwah adalah salah satu jawabannya. Nah, nanti terkait dengan visi keluarga seperti apa yang ingin kita harapkan, sehingga dia cukup terkait dengan virus ya, dia cukup punya imunitas untuk melawan semuanya itu. Dia cukup punya tenaga, cukup punya energi
untuk menghadapi kerasnya kehidupan. Nah, kemudian yang terakhir kebaikan yang berkelanjutan. Nah, ini nanti terkait dengan investasi, bahwa anak itu investasi. Meskipun kita meninggal, anak akan mengalirkan kebaikan kepada orang tuanya. Dan sekali lagi itu visi. Itu visi. Artinya nanti terkait dengan sebenarnya visi kita mendidik anak seperti apa. Anak seperti apa yang ingin kita cetak. Nah, sehingga perlu kita diskusikan dari awal-awal pernikahan terkait dengan visi. Nah, ini main klik aja nih, soalnya waktunya juga. Baik, jadi secara umum, ya pemahaman secara umum bahwa rumah tangga adalah rumah tangga muslim ya, rumah tangga yang ingin kita bangun adalah rumah tangga yang memenuhi semua nilai-nilai yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Bahwa dia punya fungsi fisiologis, menjadi tempat berlindung dari panas, dari angin dan seterusnya, psikologis, merasa nyaman di dalamnya, sosiologis, menjadi basis sosial, rumah tangga menjadi pionir kebaikan dalam lingkungan sekitarnya. Kita tidak ingin rumah tangga kita keberadaannya tidak diakui oleh masyarakat. Kita tidak ingin. Kita ingin rumah tangga itu punya peran dalam kehidupan sosial. Adanya atau tidak adanya, jangan sampai sama saja. Tapi adanya juga punya peran yang positif. Nah, kemudian dakwah. Nah, dakwah ini yang nanti terkait dengan bagaimana membangun yang kebaikan-kebaikan yang terus berkelanjutan, tidak putus. Tidak putus. Kita tidak akan pernah puas dengan kebaikan, misalnya dengan kebaikan yang sudah kita dapatkan. Suami bertanggung jawab pada tarbiyah istrinya. Istri harus di-upgrade misalnya. Istri juga mendukung karir suaminya. Suami dan istri juga bagaimana dia mendesain, mencetak anak-anaknya agar kelak dia bisa survive, bisa tahan banting. Segala seperti apapun kondisinya. Anak-anak kita kelak juga bisa mendoakan di kita. Kita akan prihatin ketika kita meninggal, kita diurus oleh orang lain. Kita ingin ketika kita meninggal, kita diurus oleh anak-anak kita. Nah, itu perlu visi ya. Baik, itu secara umum bahwa rumah tangga yang ingin kita lihat memenuhi semuanya itu. Jangan sampai dihilangkan satunya. Artinya kalau keluarga dakwah yang kita inginkan, kalau kita tidak punya rumah misalnya juga sulit. Sehingga rumah harus kita persiapkan. Sehingga kalau ada yang pernah baca bukunya Ustaz Cahyadi, maka rumah itu memang harus kita tata. Karena rumah itu kalau bagaimana akan membuat kita betah di dalamnya. Nah, sehingga hal-hal seperti itu juga harus kita perhatikan. Tidak hanya itu, dakwah juga harus kita bangun dalam rumah tangga kita. Baik. Nah, kita masuk ke inti dari sesi yang kedua ini. Sebenarnya apa yang bisa membangun semua, yang bisa menumbuhkan semua fungsi-fungsi tadi? Maka kata kuncinya adalah ada pada cinta. Yang kedua, visi dan misi. Visi dan misi. Cinta saja tidak cukup, ya. Karena bisa jadi, oke, cinta kita luar biasa pada pasangan kita, tapi setelah kita meninggal kita tidak mendapatkan apa-apa. Generasi yang lahir dari kita mungkin ya sekedar seperti pada umumnya anak-anak. Ketika dia udah anak Jepang kan begitu, ketika udah besar mandiri, goodbye orang tuanya. Ya. Apalagi orang tua udah meninggal, bahkan ada yang dikirim ke panti jompo, malas ngurus orang tua. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, itu saja sehingga visi dan misinya tidak cukup. Cinta juga perlu. Cinta juga perlu. Kenapa? Ada banyak sekali kejadian perselingkuhan. Salah satu penyebabnya adalah kurang pandainya menjaga cinta. Cinta itu ibarat bunga yang harus dipupuk dan disirami. Sehingga dia harus dipelihara. Sehingga harus dipelihara. Cinta itu tidak mungkin dibiarkan itu saja. Sehingga dia pupuk. Bagaimana memupuk cinta ya? Melalui ungkapan, hadiah dan segala. Nanti ada beberapa triknya ya. Oke. Silakan dicatat, nanti ada kuis. Nah, ini sedikit tentang cinta ya. Nanti ada sedikit slide tentang bagaimana sebenarnya kita menjaga cinta. Dan insya kita semua sudah paham ya. Kekuatan cinta ini luar biasa. Itu kita sudah paham. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita memelihara kekuatan itu sampai kita tua. Sampai kita tua. Tidak jarang dia mesra, romantis ketika belum punya anak. Ketika sudah punya anak, sudah hilang romantismenya. Ya. Kalau dulu ketika awal-awal bangun rumah tangga, kalau jalan sering gandengan gitu ya. Ini sudah nikah loh. Sudah nikah ya. Sering gandengan, tapi ketika sudah punya anak, sudah malas, malu sama anak-anak. Tidak jarang seperti itu. Tetap gitu ya berperilaku romantis, karena itu harus dipelihara.